Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan pelajaran dan pembahasan kitab Al-Qawaid Al-Arba'ah, 4 kaidah mengenal tauhid, demikian pula mengenal lawan daripada tauhid, yaitu syirik. Kita masih di pembahasan, alhamdulillah, muqaddimah, pendahuluan pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang pertemuan yang lalu kita baru potongan pertama yang disebutkan oleh Syekh, doa untuk kita para pendengar, pembaca, dan yang mengkaji kitab ini. Kata beliau rahimahullah, as'alullah al-karim rabbal arsyil azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Ini yang kita sudah ambil. Saya memohon dan meminta kepada Allah yang maha mulia, Rabb arsy yang agung, untuk menjadi walimu, pelindungmu, penjagamu di dunia dan di akhirat. Kita sudah sebutkan di pertemuan sebelumnya, utamanya menjadi wali Allah, orang yang selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita akan keluar dari kegelapan kepada cahaya, dan kita akan mendapatkan banyak keutamaan, apakah dunia ataupun akhirat. Bahkan siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi walinya, itu tidak akan ada rasa takut dan tidak akan ada rasa sedih. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Quran, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, sungguh wali Allah itu tidak pernah ada rasa takut terhadap mereka, dan tidak pula mereka merasakan yang namanya sedih. Kata para ulama tafsir, tidak pernah takut terhadap apa yang akan datang dari takdirnya. Dia tidak pernah takut besok apa yang akan terjadi terhadapnya. Pekan depan, bulan depan, tahun depan. Yang menjadi wali Allah tidak pernah takut. Dan mereka tidak pernah bersedih, kata para ulama tafsir, terhadap apa yang telah luput dan telah lewat. Apa yang tidak bisa dilakukan kemarin, pekan kemarin, bulan kemarin, tahun kemarin, mereka tidak pernah bersedih hati. Mereka selalu akan bilang, qadar Allah, itu sudah menjadi takdir Allah, tidak bisa lagi ditarik kembali. Inilah wali Allah, orang-orang yang selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah di hari kiamat.
mereka tentunya akan masuk ke dalam surga, kekal di dalamnya. Nah, setelah itu beliau lanjut berdoa, meminta lagi dengan permintaan yang lain. Kata beliau, wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta. Dan semoga Allah menjadikanmu selalu berberkah dimanapun kamu berada. Apa arti berkah? Berkah itu maknanya adalah az-ziyadah wan nama. Itu makna dasarnya. Selalu bertambah. Selalu tumbuh. Apanya? Umum. Ketika kita berberkah, maka apapun yang kita miliki akan selalu bertambah. Sebagian ulama mengatakan al-barakah maksudnya dan maknanya adalah kathratul khair, yang banyak kebaikannya. Nah, di sini permintaan Syekh, semoga Allah menjadikanmu berberkah dimanapun kamu berada. Berarti kalau kita arahkan ketiga makna tadi, semoga kamu selalu bertambah, selalu tumbuh, dan selalu banyak kebaikanmu dimanapun kamu berada. Seorang kalau berberkah, maka akan bertambah umurnya, akan bertambah hartanya, akan bertambah perdagangannya kalau dia pedagang, akan bertambah peternakannya kalau dia seorang peternak. Kita bisa ambil contoh kisah 3 orang sebelum kita. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Allah ingin mengujinya. Maka datang kepadanya malaikat. Allah utus kepadanya malaikat. Datang kepada si botak. Malaikat bertanya kepadanya, di wujud manusia, apa yang kamu mau? Dia bilang, saya mau rambut. Karena dia botak. Telah dijauhi oleh manusia gara-gara saya botak. Jadi saya mau rambut. Maka malaikat itu mengusap kepalanya dan mendoakannya. Tumbuh rambutnya. Terus malaikat bertanya lagi, apa yang kamu mau dari harta? Orang dulu, dia bilang, saya mau onta. Maka diberikanlah onta yang sedang hamil. Onta betina. Sedang hamil. Sebelum pergi, ini yang menjadi poin. Sebelum malaikat ini pergi, malaikat bilang, barakallahu lak. Semoga Allah memberkahi untukmu ini onta. Pergi. Dia datangi kepada yang berpenyakit kulit. Dia tanya kepadanya, apa yang kamu mau? Dia bilang, saya mau Allah menyembuhkan kulitku. Karena orang-orang juga telah menjauhi saya karena penyakit kulit. Maka dia pun mengusapnya dan sembuh. Dia mendapatkan kulit yang bagus. Kemudian dia bertanya, apa yang kamu mau dari harta? Dia bilang, saya mau sapi. Diberikan sapi hamil. Sebelum pergi didoakan. Barakallahu lak fi. Semoga Allah memberkahimu pada sapi. Datang ke si buta. Bertanya dengan pertanyaan yang sama. Apa yang kamu mau?
Dia bilang, saya mau Allah mengembalikan pandanganku, penglihatanku. Maka malaikat itu mengusap matanya dan sembuh. Dia menjadi bisa melihat. Kemudian dia ditanya, apa yang kamu mau dari harta? Saya mau kambing. Dikasihlah kambing betina yang sedang hamil. Dan sama sebelum pergi didoakan keberkahan. Kita tahu apa yang terjadi? Jadilah yang pertama tadi. Satu lembah dari onta. Yang kedua satu lembah dari sapi. Yang ketiga satu lembah dari kambing. Bayangkan. Kenapa? Doa berkah. Itulah makna berkah. Kalau kita mendapatkan keberkahan dalam apapun yang kita lakukan, maka beginilah akan terjadi. Akan tumbuh, mau tidak mau. Walaupun kita tidak mau miliki, pasti akan tumbuh dan berkembang dengan sendiri kalau itu mendapatkan berkah dari Allah. Lihat 3 orang tadi. Di zaman Nabi sangat banyak lagi buktinya. Iya. Di usahanya para sahabat. Usahanya Utsman ibn Affan. Tapi yang aneh adalah Abdurrahman. Yang disebutkan. Abdurrahman ibn Auf. Pedagang kaya. Ketika dia datang berhijrah ke Madinah, dia tidak boleh bawa apapun dari hartanya. Jadi pergi ke Madinah, lari dari tempat syirik ke tempat yang dia bisa beribadah kepada Allah. Tidak bawa apapun. Karena ditahan oleh orang musyrikin. Sampai di Madinah, Nabi persaudarakan beliau dengan orang Ansor. Dan orang Ansor itu bilang kepadanya, saya punya istri, silakan kamu pilih, saya akan ceraikan. Pokoknya dia berikan, ada saya punya harta, kita bagi. Tapi dia bilang, tunjukkan saja saya pasar. Barakallahu fi malik wa ahlik. Dia bilang, semoga Allah memberkahi keluargamu dan hartamu. Tunjuki saja saya pasar. Tunjukkan pasar Madinah. Dia berdagang. Bertumbuh hartanya. Sampai dia pernah mendengar Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa orang kaya itu akan lambat masuk surga. Orang-orang miskin sudah masuk surga, kaya masih tertahan. Karena dihisap dulu. Karena harta yang kita dapat akan ditanyakan. Kata Nabi, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta tus'al an arba. Tidak akan bergerak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Di antara yang ditanyakan an malihi, min aina tasaba wa fima anfaqa. Tentang hartanya, di mana kamu dapat dan di mana kamu belanjakan. Jadi orang kaya kan karena makin kaya banyak hartanya, makin lama ditanya. Ini di mana kamu dapat? Allah Maha tahu. Tapi ini namanya penegakan hujjah. Karena nanti di hari kiamat akan ditegakkan hujjah. Kita tidak bisa protes, ya Allah engkau dolimi saya. Tidak. Semuanya, kalau mulut bohong, tangan berbicara, bumi akan datang mengkhabarkan. Ini si fulan pernah berjalan ke sini bersama harta yang dia punya. Pernah dia belanja di sini bersama harta yang dia punya. Itu semua dihisab. Maka Abdurrahman
ingin miskin tiba-tiba. Karena pengen masuk surga cepat. Pengen masuk surga cepat. Tapi ini namanya berkah. Waktu harga tanah dan rumah di Madinah turun, para sahabat ingin menjual hartanya dan kesusahan, mereka juga tidak bisa jual. Karena tidak ada orang mau beli juga. Dan harganya juga turun. Maka dia membeli semuanya. Ternyata dia beli ingin buang hartanya. Setelah itu naik harga. Kembali lagi hartanya berlipat ganda. Pernah lagi disebutkan dalam sirah sejarahnya, dia mau sekali miskin. Maka tiba-tiba gagal panen. Tidak laku kurma di Madinah. Udah beli semua itu yang gagal panen. Dia beli semua yang rusak. Mau miskin. Karena tidak mau dihisap. Tidak mau lambat masuk surga. Turun wabah di daerah lain. Penyakit. Obatnya itu adalah kurma busuk. Ini. Itulah dibilang berkah. Dibeli itu semua kurmanya tadi. Oleh negeri itu. Dengan harga yang mahal. Untung lagi. Itu berkah. Walaupun kita mau lari kalau sudah berkah begitu tidak bisa kita hindari. Makanya Nabi SAW pernah katakan, ni'mal mal lirrajul soleh. Harta paling bagus kalau dimiliki oleh orang soleh. Jadi harta itu bukan selamanya hal yang menyusahkan. Bahkan itu adalah ni'mal mal bagi orang soleh. Orang yang pandai bersyukur. Sebentar, ada yang belum sebutkan juga sebentar. Saya akan sebutkan sebentar penutup kisah tadi itu. 3 orang tadi. Sengaja saya belum tutup karena ada sebentar juga poin yang disebutkan oleh beliau. Bahwa terkait dengan apa yang diberikan oleh Allah, apa yang harus kita lakukan. Inilah permintaan beliau untuk kita semua yang mendengar. Semoga Allah menjadikanmu berberkah. Banyak kebaikannya dimanapun kamu berada. Berberkah dirimu, hartamu, anakmu, keluargamu. Kapan ini sudah ada? Maka tidak akan pernah kita merasakan yang namanya kesusahan. Walaupun kita mau sekali susah. Ingin sekali merasakan susah. Tapi kalau kita berberkah, tidak ada jalan untuk susah. Maka ini permintaan penting kedua. Setelah kita belum memintakan untuk kita menjadi wali Allah. Yang ketiga. Wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara. Dan semoga Allah menjadikanmu orang yang jika diberi dia bersyukur. Ini Masya Allah. Karena ini perkara sepele sebenarnya. Tapi kalau kita pikirkan akibatnya. Dan apa yang kita dapatkan kalau kita diberikan sifat seperti ini. Kalau diberi bersyukur. Itu kita akan bersyukur setiap saat. Dan kita akan selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita digolongkan menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Pasti itu. Kalau kita paham. Hal pertama, memang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya selalu bersyukur. Kata Allah, balillah fa'bud wa kum minasyakirin. Bahkan hanya kepada Allah kamu selalu beribadah. Dan jadilah kamu orang yang selalu bersyukur. Itu perintah. Berarti mensyukuri nikmat itu wajib. Kalau kita dapat nikmat, apapun.
syukur. Bahkan kalaupun kita dapat yang tidak baik, syukur. Karena itu juga kebaikan. Walaupun tertusuk duri, bersyukurlah. Alhamdulillah. Karena satu duri yang tusuk, itu satu dosa gugur. Apalagi hal-hal yang besar. Berarti kebaikan. Makanya Nabi SAW, kalau ditimpa oleh kebaikan, Alhamdulillah. Kalau ditimpa oleh yang tidak baik, Alhamdulillah. Jadi selalu Alhamdulillah di dua keadaan. Kenapa? Karena apapun yang menimpa kita, baik ataupun tidak baik, kita miskin ataupun kita kaya, itu baik untuk kita. Karena Allah berfirman, "Lau basatallahu rizqa li'ibadihi labagaw." Kalau Allah menghamparkan, melapangkan rezekinya ini untuk setiap orang, semua kaya, maka mereka akan melampaui batas. Makanya Allah katakan, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami yang membagi rezeki itu kepada mereka sesuai dengan keinginannya Allah. Bukan sesuai dengan keinginan kita. Karena kalau keinginan kita masalah. Itu masalah. Tapi Allah lah yang membaginya. Si fulan kami bagi dia kaya karena dia pintar mengelola hartanya. Jadi makin banyak yang kita dapat, berarti kita ahli dalam bidang itu. Kalau kita tidak kasih, padahal kita sudah berusaha seperti teman kita. Tapi kita tidak sama dengan teman kita. Ketahuilah, segitulah yang mampu kita urus. Kalau kita dilapangkan seperti teman kita, maka kita akan melampaui batas. Bayangkan kalau di lorong ini Al-Markas 1 ini, lorong ini. Semua punya mobil. Apa yang terjadi? Ini saja baru berapa orang parkir di luar, sudah tidak bisa orang lewat. Maka masing-masing orang punya mobil di depan rumahnya. Gimana itu? Apa yang terjadi di depan? Semuanya marah-marah, klakson, tertahan mobilnya. Setiap hari, dari pagi sampai sore kita dengar bunyi klakson terus. Lihat saja di lampu merah, Pak. Jangan di sini lampu merah. Semua orang tidak ada mau tinggal di lampu merah, tapi klakson. Itu baru punya mobil itu. Yang punya motor. Itu tidak semua orang itu. Bagaimana kalau semua orang? Makanya Allah katakan, mereka akan melampaui batas. Tapi Allah punya hikmah. Dikasih kaya sebagian, sebagian dikasih miskin. Tapi yang menjadi pokoknya adalah kaya ataupun miskin, gimana kita mensikapinya? Menyikapi kekayaannya itu. Dan menyikapi kemiskinan yang kita punya, yang kita dapat. Ini dia. Ini yang belum mintakan kita kepada Allah. Semoga Allah menjadikanmu dari orang yang kalau diberi bersyukur. Karena ini perintah Allah. Sekali lagi perintah Allah. Dan keutamaannya besar. Keutamaannya besar. Kalau kita diberi bersyukur, maka dipastikan kita punya tambahan. Pastikan kita punya tambahan. Karena Allah yang berjanji itu. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, kami akan menambah untuk kalian. Tapi kalau tidak bersyukur, bahaya. Bahaya. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kalian tidak syukur, malah ingkar nikmat, kafir terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Apakah dengan mengakui bahwa itu nikmat gara-gara kepintaran dia mengelola
Seperti Korun. Atau dia sandarkan nikmatnya itu kepada usahanya. Atau dia gunakan nikmat itu kepada kemaksiatan kepada Allah. Itu tidak mensyukurinya. Atau dia tidak pernah mengatakan Alhamdulillah. Tidak ada terbetik dalam hatinya, Masya Allah, ini adalah pemberian semuanya dari Allah. Itu bahaya. Di kisah tadi, 3 orang tadi. Setelah masing-masing punya 1 lembah onta, 1 lembah sapi, 1 lembah kambing. Datanglah malaikat. Karena Allah ingin mengujinya. Jadi harta itu ujian. Datanglah malaikat kepada si botak. Dengan keadaan seperti dia dulu. Botak. Dijauhi oleh manusia. Miskin. Yang masalah lagi adalah dia bilang, saya dari negeri lain. Sudah putus bekalku. Dia minta kepadanya, tolong berikan kepada saya sebagian sedikit dari yang Allah rezekikan kepadamu. Supaya saya bisa lanjut safar. Sampai ke kampung saya. Apa jawabannya si botak yang tadinya botak sekarang jadi kaya raya, punya onta banyak. Al-huquq katsir. Banyak hak yang harus saya penuhi. Saya punya pegawai, saya punya ini, punya itu. Banyak hak daripada saya kasih kamu, saya banyak hak yang harus saya penuhi. Malaikat ini, tapi kan dia tidak tahu itu malaikat. Mengingatkan dia. Bukankah dulu kamu seperti saya? Ini yang masalah, dia tidak ingat. Itulah kadang itu harta membuat kita lupa. Bukankah dulu kamu seperti saya? Dijauhi oleh orang, botak, tidak punya apa-apa. Kemudian Allah memberikanmu ini harta. Apa jawabannya? Ini saya wariskan dari bapak saya. Lupa. Kalau itu bukan harta warisan dari bapaknya. Maka malaikat itu yang merubah wujudnya kepada manusia. Kalau kamu dusta, semoga Allah menghilangkan hartamu. Kan dia ingkar nikmat. Itu rezeki dari Allah, dia bilang dari bapaknya. Padahal dia datang, tidak ada apapun dia miliki. Dikasih onta hamil. Tiba-tiba dia bilang, ini saya wariskan dari bapak-bapak saya. Malaikat pergi, habis hartanya. Hancur semuanya. Ontanya semuanya kena musibah. Dia kembali botak. Na'udzubillah. Datang kepada si kusta yang berpenyakit kulit. Sama, dia bilang seperti yang pertama tadi. Ini saya safar, putus bekalku. Dia minta 1 ekor saja sapi. Untuk sampai ke tempat tujuannya. Sama jawabannya. Al-huquq katsira. Banyak hak yang harus dipenuhi. Pokoknya dia sama persis jawabannya. Malaikat, sepertinya saya kenal kamu. Bukankah kamu dulu seperti saya berpenyakit kulit? Dan dulu kamu miskin, tidak punya apapun. Tidak ada sapimu. Kemudian Allah memberikanmu sapi dan berkahi. Sampai begini banyaknya. Dia sama ngomongnya juga. Kafir nikmat. Ini saya wariskan dari bapak saya. Dia ngomong begitu. Malaikat juga bilang, kalau kamu dusta, semoga Allah mengembalikanmu ke semula. Kembali ke semula. Datang musibah, hancur semua sapinya. Dan dia kembali berpenyakit kulit. Tadi orang datang, kan dia kaya, ditinggalkan. Datang dia kepada yang diberikan kambing. Si buta. Dia bilang, saya musafir. Putus bekalku.
berikanlah kepada saya bantuan. Supaya saya bisa sampai ke tempat tujuan saya dengan apa yang Allah rezekikan kepadamu. Apa dia bilang? Silakan kamu ambil yang kamu mau itu. Ini semuanya tadinya saya seperti kamu. Dia tidak diingatkan. Dia ingat masa lalunya. Tadinya saya miskin seperti kamu, buta. Kemudian Allah mengembalikan pandanganku dan saya dikasih ini rezeki kambing. Sehingga menjadi banyak seperti ini. Silakan ambil yang kamu mau. Hari ini saya tidak akan menahanmu sedikit pun. Apa kata malaikat tadi itu? Kan wujudnya manusia. Amsik alaika malak. Pegang hartamu. Jadi tidak diambil. Allah ingin mengujimu. Kamu lulus, dua temanmu tidak lulus. Tidak diambil hartanya. Tidak hancur hartanya. Dan malaikat kembali mendoakan semoga hartamu berkah. Dan setiap hari dalam hadits Abu Hurairah selalu ada dua malaikat yang turun. Satu berkata, Allahumma a'ti mumfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah orang yang berinfak itu pengganti. Allah satunya lagi berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah orang yang menahan itu kehancuran. Ini doa malaikat. Inilah tadi itu. Tiga tadi. Dah turun dalam wujud itu. Satunya tahan, hancur. Yang kedua tahan, hancur. Doa malaikat, tidak ada yang menghalanginya. Dia tidak pernah bermaksiat. Satunya, dia bilang silakan kamu ambil. Dia ingatkan dirinya, dulu saya juga seperti kamu. Miskin. Buta. Sekarang ambil silakan. Apa langsung? Tahan hartamu. Amsik. Itulah tadi di hadits. Tahan hartamu. Allah cuma ingin mengujimu. Inilah kesyukuran. Ingat nikmat. Diarahkan nikmat itu kepada kebaikan. Hartanya berberkah. Ini kesyukuran. Allah tidak akan mengazab kita selama kita bersyukur. Allah berfirman di Quran, "Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum." Allah tidak akan menyiksa kalian, menguji kalian dengan ujian yang membuat harta kalian hilang. Kapan? In syakartum wa amantum. Selama kalian bersyukur. Ingat syukur nikmat dengan cara mengakui di hati. Ini nikmat. Ucapkan dengan lisan. Alhamdulillah saya dapat. Banyak orang tidak dapat seperti saya. Ketiga. Itu kedua. Ketiga. Kita gunakan paling rendah ke mubah. Paling rendah. Jangan ke maksiat. Dan paling tingginya di atas ketaatan kepada Allah. Kita pakai untuk jalan ke masjid. Kita pakai untuk beribadah kepada Allah. Itu tentunya yang terbaik. Kapan seperti itu? Ma yaf'alullahu bi'adabikum. Allah tidak akan menyiksa kalian. Ini syukur. Makanya belum minta ini ketiga. Wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara. Semoga Allah menjadikanmu dari orang yang kalau diberi syukur. Dengan tiga tadi. Akui di hati. Ucapkan dengan lisan. Alhamdulillah. Dan arahkan ke hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Iya. Orang yang syukur nikmat adalah orang yang
menjadikan nikmat itu membuatnya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak membuatnya jauh dari Allah. Banyak orang sangat disayangkan. Makin banyak hartanya, makin jauh dari masjid. Waktu sedikit hartanya rajin. Ikut kajian. Bahkan dia datang mau masuk pesantren. Waktu sedikit hartanya. Terlilit utang. Kadang dia begitu. Mau masuk pesantren. Ada orang begitu. Bahkan saya sendiri. Kadang mendapatkan orang begitu. Waktu miskin. Dia bertanya, bisa nggak masuk pesantren di situ yang berkeluarga? Ada orang begitu. Saya sendiri pernah alami begitu. Orangnya menghadapi yang seperti itu. Tapi saat usahanya naik. Tidak ada. Jangankan mau masuk pesantren. Taklim. Sudah jarang kelihatan. Ini masalah. Karena harta itu ujian. Kita mampu nggak istiqomah? Seperti waktu kita susah. Setelah kita tidak susah. Mampu nggak kita istiqomah? Karena yang diberkahi adalah yang istiqomah. Yang istiqomah. Ini yang harus kita perhatikan. Tapi kapan kita jauh dari Allah karena nikmat Allah, ini masalah. Hati-hati. Tadi ada kisah 3 orang, tapi bisa kita baca kisah nyata Qorun di Quran. Tadi kan itu cerita Israiliyat. Tapi sahih dari Abu Hurairah, Bukhari Muslim. Iya. Tapi ada kisah Qorun. Qorun itu miskin. Umat Nabi Musa. Tapi dia punya keahlian. Mengelola emas. Dan dibantu, didoakan oleh Nabi Musa. Tapi setelah dia berhasil banyak hartanya. Datang penagih zakat. Dia tidak kasih. Zakat saja tidak dia kasih. Zakat wajib. Apalagi mau bersedekah. Malah dia berbangga-bangga. Dia pernah keluar tawaf keliling kampung. Membawa kemegahannya. Kuncinya dipikul oleh banyak orang kuat. Kunci gudangnya. Iya. Sampai orang-orang terfitnah dengannya. Dan mengatakan seandainya kita juga punya. Seperti yang diberikan kepada Qorun. Tapi orang-orang yang punya ilmu bilang, wailakum, celaka kalian. Itu hanya sekedar perhiasan dunia. Kita syukur kita sudah begini. Kita tidak seperti itu. Karena dia sudah sombong sekali. Allah tenggelamkan rumahnya beserta isinya. Ke tanah. Ke tanah. Sampai tidak ada sisanya. Orang-orang yang kemarin. Yang berhayal. Yang menginginkan seperti Qorun. Ini yang pas untuk kita. Kalau kita punya seperti Qorun, kita juga sudah masuk di tanah. Sampai sekarang harta karun. Disebut supaya kita ambil pelajaran. Jangan sampai kita lupa itu. Karena di umat Nabi Musa ada 2 yang tetap. Supaya kita ambil pelajaran. Fir'aun. Itu Fir'aun, Pak, jasadnya tidak hancur. Memang disebutkan ke Quran. Supaya jadi ayat, tanda. Hati-hati kamu seperti Fir'aun, kamu akan begitu. Ditenggelamkan ke laut. Qorun. Memang mayatnya tidak ada. Tapi namanya. Siapa yang tidak sebut? Dapat harta tanah, gali tanah, gali pondasi, dapat emas. Harta karun. Karun misalnya yang lagi disebut. Kenapa? Jangan berbahagia sebut nama karun. Qorun di Quran pakai kof. Tapi kan kita kof jadi k. Karun. Yang disebut itu pelajaran. Ini harta kamu dikasih, jangan sampai kamu seperti Qorun. Itu maksudnya. Kafir nikmat. Kafir nikmat. Maka butuh kita masuk dalam golongan ini. Kalau diberi, bersyukur. Kalau diberi kita bersyukur. Iya. Setelahnya lagi masih ada 2 ini ya. Masih ada 1 lagi. Kalau berdosa, bertobat. Ini mungkin pekan depan insya Allah. Kita adzan dulu. Baru masuk di tanya jawab. Sudah masuk waktu. Bosan?
Baik. Kita tutup satu lagi. Sisa satu ini pendahuluan pertama ini. Wa idza butuliya sabaro. Wa idza adna bastakfaro. Ini dua perkara bergandengan. Kalau idza butuliya sabaro, kalau diberi ujian, dia bersabar. Ini pasangannya tadi. Ujian itu Pak, saya sudah isyaratkan tadi. Kaya, miskin, itu ujian. Kita harus bersabar di atas itu. Artinya kita tidak berubah. Kita miskin, tidak berubah ketaatan kepada Allah. Kita kaya, tidak berubah juga ketaatan kita kepada Allah. Tetap seperti itu. Kan sebenarnya orang kadang makin kaya makin kikir. Sebenarnya. Karena manusia itu Pak, kikir. Pada dasarnya. Iya. Sifat dasarnya adalah man wahat. Dia suka meminta, suka itu datang, tapi tidak suka keluar. Itu sifat. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita doa. Meminta perlindungan dari yang namanya kikir. Maka di sini beliau ingatkan. Kalau diuji dengan kekayaan, sabar. Kalau diuji dengan kemiskinan, sabar. Iya, sabar. Pasangannya ini syukur. Susah kita bersyukur kalau kita tidak bersabar. Karena kata Allah, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah di ujung-ujung. Di penghujung. Kalau ditimpa oleh kebaikan, ibadah. Tapi kalau ditimpa oleh keburukan, langsung balik ke belakang. Seakan-akan dia bukan hamba Allah. Ini butuh namanya sabar supaya kita mampu bersyukur. Lihat Nabi SAW sabar melakukan sholat malam sampai bengkak kaki beliau. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kamu ini kan sudah diampuni dosamu telah lewat dan akan datang. Apa kata Nabi jawabannya? Apalah akunu abadan syakuro. Tidaklah saya menjadi hamba yang bersyukur dengan bersabar untuk melakukan ketaatan itu. Ini pasangannya. Kemudian yang ketiga, wa idza adna bastaghfaron. Kalau berdosa, beristighfar. Ini penting sekali, ini yang terakhir. Kalau berdosa, beristighfar. Banyak sekali orang, kalau berdosa kadang dia pikir terlanjur. Putus asa. Ingat, tidak ada orang tidak berdosa. Jangan kita, Adam yang Allah ciptakan langsung dengan tangannya, jatuh dalam kesalahan. Jatuh dalam kesalahan. Apalagi kita. Iya. Makanya celaan adalah bukan kita berdosa, tapi kita tidak bertobat. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengajak kita untuk bertobat. Di Quran. Banyak sekali ayat yang mengatakan tubu ilallahi jami'an ayuhal mu'minun. Bertobatlah kepada Allah seluruhnya kalian wahai orang-orang beriman. Seluruh kalian bertobat. Jangan menganggap dirimu bahwa tidak ada dosanya atau sudah banyak kebaikan yang tidak perlu pada istighfar. Jangan. Tobat semuanya. Nabi SAW itu selalu bertobat kepada Allah. Selalu beristighfar. Nabi ini yang sudah diampuni dosanya yang telah lewat dan akan datang. Selalu beliau beristighfar. Dan beliau berkata tuba. Keberuntungan. Kebahagiaan. Liman wajada fi sahifatihi istighfaron katsira. Bagi orang yang mendapatkan nanti di catatan amalannya istighfar yang banyak. Jadi keberuntungan itu orang yang punya di catatan amalan. Kan setiap kita istighfar ditulis. Setiap kita istighfar ditulis. Sebagaimana setiap kita berdosa ditulis. Cuman ada kelebihan keutamaan dari Allah. Kalau dosa itu ditulis tapi ditunggu sampai kita bertobat selama 6 jam. Haditsnya seperti itu. Malaikat pencatat dosa itu angkat tangannya. Kalau kita berbuat dosa, angkat tangannya, mau mencatat. Tapi kita ditunggu 6 jam. Fa'in nadima
wa taba. Kalau orang itu menyesal sebelum 6 jam, bertobat, tidak jadi ditulis. Tidak jadi ditulis. Kalau dia istighfar, malah yang ditulis istighfarnya. Keutamaan. Tidak ada orang yang tidak berdosa. Semua pernah melakukan dosa. Bahkan di antara kita, dalam hadis Nabi, ada dosa yang kita tidak pernah tinggalkan dari balik sampai sekarang. Ada. Memang Nabi begitu. Iya. Ucapkan seperti itu. Ada bahkan orang yang seperti itu. Makanya kita dianjurkan untuk bertobat. Untuk bertobat. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala kita jatuh dalam yang namanya dosa. Istighfar. Dan tentang istighfar ini sangat banyak ayatnya. Keutamaannya juga sangat banyak. Tapi kita cukupkan isyarat dengan isyarat yang ringan tadi. Terus belum tutup. Fa inna hadhihi thalathah as-salat unwanus sa'adah. 3 yang belum sebutkan terakhir itu, itulah lambang kebahagiaan. 3 tadi yang terakhir. Kalau diberi bersyukur, diuji bersabar, berdosa, tobat. 3 tadi itu, itulah lambang kita orang yang berbahagia. Dunia, akhirat. Setiap kita jatuh dalam kesalahan, astagfirullah. Rabbik firli wa tubu alayya. Datang nikmat, bersyukur. Ada ujian, bersabar. Itulah lambang kebahagiaan. Tidak ada kebahagiaan tanpa kesabaran. Tidak ada kebahagiaan tanpa kita syukur. Tidak ada kebahagiaan kalau kita tidak pernah bertobat. Karena dosa itu Pak, membuat hati kita bergejolak. Nabi SAW bahasakan seperti itu. Setiap kita melakukan dosa, maka hati kita akan gelisah. Kalau hati sudah gelisah, tidak ada kebahagiaan. Tapi kalau kita bertobat, muncul lagi ketenangan. Muncul lagi ketenangan. Nah, ketika hati kita tenang, maka kita akan bahagia. Kita akan bahagia. Makanya beliau bilang, inilah lambang kebahagiaan seorang muslim. Inilah lambang kebahagiaan seorang muslimah. Kalau dia mampu seperti tadi. Ini pendahuluan pertama, alhamdulillah berarti kita selesai, tamat. Setelah itu adalah kita masuk di pendahuluan kedua. Sebelum masuk di inti pembahasan, alhamdulillah. Kita adzan dulu, baru masuk di pertanyaan. Baik, kita masuk di pertanyaan. Di sini ada pertanyaan. Pertama, Pak Ustadz, apa hukumnya apabila ada seorang yang sering menasehati, tapi dirinya tidak seperti apa yang dia nasihatkan? Pertama, ya kalau dia nasihatkan itu adalah hadis, ayat Al-Quran atau hadis, alhamdulillah karena kadang memang seperti itu. Rubba hamilu fikihin laisa bifaqih. Kadang ada orang pembawa dalil tapi tidak mengamalkannya. Jadi dia bukan berarti dia tidak menyampaikan ke orang lain. Karena kadang bermanfaat untuk orang lain. Tetap. Cuman untuk dirinya gimana? Nah, tentunya itu adalah celaan terhadap orang itu. Terhadap dirinya. Iya. Alhamdulillah kita dapat ilmu darinya. Tapi untuk dia sendiri, dia adalah tercela di sisi Allah. Karena Allah berfirman, kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemurkaan di sisi Allah kalau kalian berkata apa yang kalian tidak lakukan. Makanya dari para ulama rahimahumullah, kadang dari mereka itu mengamalkan kadang satu hadits satu kali saja. Supaya tidak masuk di situ. Seperti Imam Ahmad, belum orang yang kesusahan. Tapi pernah belum berbekam, dia bayar. Karena Nabi pernah berbekam dan bayar. Sampai yang seperti itu mereka lakukan supaya tidak masuk di tadi. Tidak masuk di tadi. Dan tidak harus orang itu mengamalkan terus apa yang itu. Ya semampunya. Semampunya. Iya. Tercela kalau ada orang nasihati baru dia tidak melakukan apa yang dia nasihatkan. Atau dia tinggalkan. Atau dia melanggar. Itu tercela orangnya. Iya, tercela orangnya. Cuman kita doakan
untuknya kebaikan, semoga dengan dia suka menasehati, ya, itu menjadi hidayah untuknya. Ya, di masa yang akan datang, wallahualam. Kemudian berikutnya, apa Ustaz, seorang suami melakukan transaksi riba, apakah anak dan istrinya juga tidak mendapat berkah dari hartanya? Tidak. Tidak. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin pernah ditanya, ada orang pelaku riba, seorang suami. Kemudian dia kasih anak dan istrinya sebagai haknya. Uang belanja sebagai seorang istri, uang belanja sebagai seorang anak. Apakah anaknya dan istrinya dapat dosa karena hal tersebut? Tidak. Al-ithmu alal mubashir. Dosa bagi pelaku langsung. Dosa bagi pelakunya, bagi suami yang salah cari rezeki. Adapun istri tidak berdosa. Kecuali dia ridho. Dia senang. Oh, bagus kerjaan itu. Nih. Dia dukung. Nah, ini baru dapat dosa karena ridho terhadap kesalahan adalah juga kesalahan. Adalah kesalahan. Wallahualam. Apakah meninggal karena keracunan termasuk mati syahid? Iya, meninggal karena keracunan. Wallahualam. Ada hadis bahwa orang yang meninggal karena sakit perut, keracunan ataupun apa, itu syahid. Orang meninggal karena mabuk laut, mabuk kendaraan, mati syahid. Iya. Nah, kalau dia keracunan terus dia sakit perut, bisa masuk dalam keumuman hadis tadi, wallahualam. Kemudian berikutnya, apa Ustaz? Apa hukumnya jika harta dibelanjakan untuk keperluan pribadi yang harganya mahal dengan maksud supaya barangnya awet dan tidak ada maksud untuk pamer, tapi tetap bersedekah? Apakah kita berdosa? Dan apakah itu termasuk sifat boros atau berlebih-lebihan? Nah, ini tentunya ya kita harus pahami baik-baik bahwa kalau kita adalah orang yang diberi nikmat, maka kita perlihatkan kalau kita punya nikmat itu. Tidak boleh kita orang yang diberi nikmat terus seperti orang miskin. Tidak boleh. Iya. Ada ayat pertama, isyarat dari ayat terkait dengan seorang suami. Kata Allah, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Hendaklah seorang suami yang diberikan kelapangan rezeki, lapangkan nafkah istrinya. Jadi itu bukan boros. Memang kalau kita orang kaya, maka nafkah istri itu selayaknya orang kaya. Belikan pakaian, buatkan rumah, selayaknya orang kaya. Jangan buat rumah seperti orang miskin. Iya. Belikan kendaraan, kalau memang butuh kendaraan. Belikan hal-hal yang dia pakai selayaknya orang kaya. Ini syarat bahwa mubah hal tersebut boleh. Dan orang miskin, dia berikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemiskinannya, sesuai dengan kesempitannya. Ini ayat isyarat terkait dengan belanja istri. Ada hadis lebih jelas lagi dengan itu, daripada itu. Dan ini utamanya. Orang yang melakukan hal itu. Kata Nabi, innallaha yuhibbu ayyara athara ni'matihi ala abdihi, an'amahu ala abdihi. Sesungguhnya Allah senang, Allah suka melihat hasil nikmat yang dia berikan kepada hambanya itu. Jadi kalau kita diberikan nikmat, Allah suka lihat hasilnya. Kamu punya nikmat itu enggak atau tidak? Kita bisa beli mobil, tapi kita pakai motor, terus motornya motor butut seperti orang miskin. Itu bahaya itu.
Allah malah suka kalau kita punya nikmat. Allah suka lihat itu nikmat hasilnya. Allah suka lihat hasil nikmat. Jadi tidak ada masalah. Seorang itu punya nikmat, dia pakai. Dia gunakan. Masalah orang bicarakan, itu kan masalah orang lain. Kita, apapun orang akan bicarakan. Miskin kita bicarakan. Kaya dibicarakan juga. Jadi tidak ada. Makanya Imam Syafi'i bilang, ridho nas, itulah tudrok. Ridhonya manusia itu tidak bisa didapat. Susah itu kita dapat ridhonya orang, kita tidak dibicarakan. Susah. Makanya kalau kita dapat nikmat, tidak usah pedulikan ngomongnya orang. Iya. Kita nampakkan saja itu nikmat. Mau dia bilang kita sombong atau apa. Memang kita punya. Memang kita miliki. Yang masalah itu, kita tidak punya, terus kita pergi. Nih, pergi kita. Kita ini orang miskin, tidak punya apapun. Pergi beli mobil. Utang. Tidak punya kita, tidak bisa bayar. Iya. Kita dikasih rezeki untuk beli bensin motor. Pergi beli mobil. Kita pergi beli mobil. Tidak mampu kita beli bensin mobil. Tapi kita pergi paksa beli. Akhirnya mobilnya sering di bagasi. Kenapa, Pak? Tidak ada bensin. Jangan dibeli. Jangan dibeli. Karena nikmat itu yang kita nampakkan sesuai yang diberi saja. Jangan menampakkan apa yang tidak dikasih. Iya, jangan dipaksakan berutang sana sini untuk itu. Jangan. Tapi kalau kita dapat, nampakkan. Mubah. Orang kaya membeli yang bermerek, mubah. Jangan beli yang palsu. Yang apa namanya itu? Yang KW ya. Gitu ya, KW. Jangan, beli yang asli. Beli yang asli. Iya, kalau kita orang miskin beli jam 1 juta misalnya, atau 300.000, 250. Orang kaya kalau bisa beli 250, beli ki. Kalau bisa beli jam 1 M, beli ki. Ini kita mampu. Uang tadi rekening ada 1 triliun. Masa beli jam 200.000? Kalau kita suka beli jam, hal yang mubah itu. Hal yang mubah. Iya, hal yang mubah. Masalah orang bicara kayak itu, masalah orang. Orang harta-harta kita. Kita yang pakai jam, dia yang kedinginan, kepanasan. Nah, itu urusannya, tidak boleh begitu. Iya. Tapi intinya kita mubah menggunakan nikmat. Menampakkannya. Menampakkannya. Karena Allah suka. Kita dapat nikmat, kita nampakkan. Kemudian pertanyaan berikutnya. Apakah wajib memberikan anting pada anak perempuan yang usia 1 tahun? Tidak wajib. Iya, memberikan anting itu tidak wajib. Bagi perempuan ya. Tapi perempuan boleh beranting. Para sahabiat dulu, mereka beranting. Dari mana kita tahu? Karena waktu Nabi anjurkan mereka bersedekah. Ada yang mengeluarkan antingnya dan dia lemparkan ke Bilal. Berarti mereka beranting. Mereka bergelang. Sebagaimana yang datang kepada Nabi SAW, seorang perempuan bersama anaknya ada gelang emas tebal. Cuma Nabi bertanya kepadanya, kamu keluarkan zakatnya. Itu saja. Jadi bukan masalah tidak boleh pakai, tapi kalau ada, zakati. Kalau ada kita keluarkan zakatnya. Beranting tadi, mubah. Boleh. Tidak wajib. Tidak wajib. Iya. Kemudian berikutnya apa Ustaz? Mana yang lebih utama? Sholat sunnah atau duduk mendengar ketika khotib naik mimbar. Kalau khotib sudah bicara, maka utama kita duduk. Langsung mendengarkan khotib berkhutbah. Karena mendengarkan khotib wajib, melakukan sholat sunnah adalah sunnah. Tapi kalau kita bisa kompromikan. Sebagian ulama ada yang bilang begitu. Artinya bisa sholat sunnah ringan sambil mendengarkan khotib. Katanya itu dibolehkan. Itu dibolehkan. Walaupun itu agak sulit ya. Karena hati cuma satu. Tidak bisa kalau konsentrasi ke satu. Tidak bisa ke yang lain. Tidak bisa ke yang lain. Wallahualam. Adakah dalilnya yang disebutkan mengenai malaikat menahan pena? Ada dalil. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dalil tadi itu yang kita sebutkan.
dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Iya, walaupun ada yang mendoifkannya, ya, hadits itu, tapi banyak juga yang mensohikannya. Yaitu inna sahibas shimal illa yarfa'ul qalam sitta sa'at anil abdil muslim al mukhti. Fa in nadima wastaghfarallaha minha alqaha wa illa kutibat wahidah. Sesungguhnya pemilik asyimal, pencatat dosa, itu mengangkat penanya 6 jam. 6 jam. Terhadap seorang hamba muslim yang jatuh dalam dosa. Kalau dia menyesal, beristighfar, dia buang penanya. Tidak jadi ditulis. Tapi kalau dia tidak bertobat dan menyesal, maka ditulis 1. Ditulis 1. Hadits ini memang diperselisihkan. Iya. Riwayatnya karena ada rawi yang bernama Al-Qasim Ibn Abdurrahman Asy-Syami. Dia diperselisihkan. Ada yang mendoifkan riwayatnya dan ada juga yang menguatkannya. Itu rawi tadi. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menghukumi dia dikuatkan. Dia dikuatkan. Sehingga hadits tadi adalah hadits yang hasan. Hadits yang hasan. Dan ada yang mendoifkannya. Karena sebab rawi tadi. Al-Qasim Ibn Abdurrahman, ya, Asy-Syami Ad-Dimashqi. Dia, sebagian ulama mendoifkannya dan ada yang menguatkan. Itu saja. Kalau kita mendengar ada yang mendoifkannya, maka sebab orang itu. Iya. Sebab orang yang disebutkan tadi, wallahu alam. Pertanyaan ini terakhir. Ibu kami 5 bersaudara, hanya 2 orang yang tidak mendapatkan harta dari orang tua mereka. Sampai orang tuanya meninggal. Semua. Dan ibu kami juga sudah meninggal. Dan termasuk ibu kami yang tidak mendapatkan harta tersebut. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Itu tentunya hukumnya adalah zalim orang tuanya. Kalau di saat hidup dia tidak beri sama anaknya, maka zalim. Seorang kalau punya anak, dia berikan satu anaknya harta, maka dia harus berikan juga anaknya yang lain. Sesuai dengan kebutuhannya. Kalau dia belikan baju untuk anaknya yang paling kakak, dia belikan juga baju untuk anaknya yang kecil. Tidak harus sama ukurannya. Tapi sama-sama diberi. Sama-sama diberi. Iya. Kalau tidak, maka itu hal yang zalim. Bashir. Itu kisah yang terkenal sekali terkait dengan pemberian ayah kepada anak. Ketika lahir anaknya, Nu'man, sahabat kecil, dia berikan harta kepadanya. Maka istrinya, ibunya Nu'man, istrinya Bashir, bilang, persaksikan dulu Rasulullah. Jadikan Rasulullah saksi atas pemberianmu itu. Maka Bashir datang ke Rasulullah. Bilang, saya mau berikan Bashir harta. Saya mau engkau persaksikan. Rasul bertanya kepadanya, kamu beri enggak anakmu yang lain juga? Ini namanya pemberian saat hidup. Kamu beri enggak anakmu yang lain juga? Seperti Nu'man. Dia bilang, tidak. Kata Rasulullah, saya tidak mau bersaksi. Jadi penolakan Rasulullah dari bersaksi itu menunjukkan salah. Sampai diberi seluruh anaknya. Jadi pemberian saat hidup tidak harus sama rata. Tidak. Sesuai dengan kebutuhan mereka. Beda kalau warisan. Sudah ada pembagiannya. Sudah ada pembagiannya. Jadi tadi kita katakan, ya salah orang tuanya tersebut. Semoga dimaafkan karena sudah meninggal. Maafkan saja orang tuanya. Doakan saja kebaikan untuknya. Jangan dendam karena orang tua kita tidak berikan harta.
itu tidak seberapa dibandingkan kebaikannya melahirkan kita. Alhamdulillah sebabnya kita bisa lahir di dunia ini. Walaupun dia tidak adil, itu tidak seberapa dengan kebaikan yang dia berikan kepada kita. Dia hamilkan kita selama 9 bulan kalau normal. Di atas penderitaan, susah tidur, banyak penderitaan. Tanya saja istri kita yang hamil bagi yang sudah menikah. Bagaimana kesusahannya saat ngidam. Bagaimana kesusahannya saat melahirkan. Bagaimana kesusahannya saat menyusui. Itu tidak bisa kita mendoakan keburukan untuk orang tua kita gara-gara kita tidak dikasih harta. Karena itu tidak seberapa. Dibandingkan dengan jasanya, dengan sebabnya kita ada di atas permukaan bumi ini. Kita ada di atas permukaan bumi. Nah, itu yang perlu kita ingat. Jangan sampai kita dendam, kita lupa mendoakan kebaikan untuknya. Tetap doakan kebaikan saja. Walaupun dia zalim. Maafkan saja hal tersebut. Wallahu alam. Kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.